Kalau kita lihat 1 tahun ke belakang, jumlah konten kreator itu makin banyak. Dan menariknya, banyak di antara mereka yang tahun lalu belum kita kenal sama sekali. Tapi sekarang, kok kontennya muncul terus ya di Explore, di FYP, bahkan di timeline kita sendiri. Kok bisa? Apa mereka beli ads? Atau mereka endorse mahal? Belum tentu. Sekarang ini, algoritma sosial media sedang berubah. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, mereka sedang senang memberikan ruang untuk konten dari kreator baru. Jadi, akun-akun yang followernya masih kecil pun bisa tetap masuk ke rekomendasi kita. Dan menurut saya, ini adalah peluang besar. Peluang yang harus kita siapkan, terutama buat kita-kita yang baru mau atau baru mulai terjun ke dunia konten kreator. Karena momen seperti ini tuh nggak akan selalu datang setiap tahun. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Setiap orang itu unik. Kalau kamu merasa, saya nggak punya yang spesial buat dibagikan, coba pikir lagi. Kamu lahir di mana? Dibesarkan oleh siapa? Apa yang bisa kamu tonton? Apa yang kamu makan tiap hari? Di mana kamu kerja? Apa yang kamu lakukan kalau lagi liburan? Nah, gabungan dari semua itu nggak akan pernah sama persis dengan orang lain. Dan justru dari situ kita bisa lihat bahwa setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin isi kontennya bisa mirip, tapi cara menyampaikannya beda dan itu yang bikin kamu layak muncul. Ingat juga prinsip penting ini, upload lebih penting daripada sempurna. Nggak apa-apa kalau video pertama kamu belum maksimal, karena tujuannya bukan bikin konten terbaik, tapi memulai. Sekarang cek deh, banyak konten kreator besar saat ini, coba lihat apa yang mereka upload di video pertama. Apakah semuanya bagus? Saya yakin sih 90% di antaranya pasti jelek, bahkan mungkin sangat jelek. Lanjut ya, modalnya juga nggak perlu ribet. Cukup pakai handphone, edit pakai CapCut atau InShot, desain thumbnail atau elemen visual lain pakai Canva, semuanya gratis dan sudah cukup banget untuk mulai. Kalau kamu masih bingung gimana cara membuat atau edit video pakai CapCut, InShot atau mungkin cara menggunakan Canva, hey, sekarang kamu bisa mempergunakan YouTube, terus kamu cek tutorial untuk menggunakan program-program tersebut dan semuanya gratis. Tinggal kamu mau nggak buat nyobain? Nah, kalau bingung mau bikin konten apa ya? Mulai aja dari cerita tentang diri kamu sendiri. Siapa kamu, kamu sedang apa, dan kenapa kamu mau bikin konten. Percaya deh, orang itu suka dengan cerita yang jujur dan personal. Bahkan kalau kamu lihat tren belakangan ini, banyak orang-orang yang tertarik untuk mendengarkan cerita atau proses perjalanan dari seorang konten kreator gitu. Dan setelah itu, lanjut aja. Selesai bikin satu video, bikin lagi. Targetin dulu minimal 10 video. Kelihatannya banyak ya, padahal kalau kamu udah coba untuk bikin satu video aja, harusnya kamu akan lebih mudah untuk membuat video yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ingat ya, bukan untuk bikin video viral, tapi untuk bangun kebiasaan. Karena yang penting sekarang adalah konsisten dulu, hasil mah belakangan. Saya tahu banget kok rasanya capek-capek bikin video, terus nggak ada yang nonton. Udah mikir keras, edit berjam-jam, tapi view-nya cuma belasan. Dan itu pernah saya alami juga, dan mungkin itu juga yang sekarang kamu alami. Tapi, satu hal yang saya pelajari, nggak ada konten kreator yang langsung besar di hari pertama. Terkecuali dia mungkin seleb dan lain-lain. Kalau kita orang biasa, nggak ada deh yang sukses di hari pertama. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Kadang kita terlalu fokus sama angka.
Padahal yang penting itu bukan angka viewersnya, tapi siapa yang nonton. Bukan berapa banyak yang nonton. Satu orang yang nonton aja, kalau dia merasa terbantu atau terhibur, itu udah jadi cukup alasan untuk kita terus lanjut. Jadi, kalau kamu pernah merasa, kayaknya cuma saya deh yang gak berkembang. Kamu gak sendiri. Banyak banget yang ngerasa begitu. Tapi bedanya, sebagian orang berhenti dan sebagian lagi terus jalan. Kamu mau pilih yang mana? Kalau yang terus jalan, biasanya sih akan sampai ke tujuan. Coba deh perhatikan, setiap hari kamu pasti scrolling Instagram, TikTok, atau YouTube. Dan pasti ada momen dimana kamu mikir, enak ya dia bisa bikin konten kayak gitu. Atau mungkin juga, kemarin kayaknya saya kepikiran deh buat bikin konten kayak gitu. Nah, atau mungkin kamu pas nonton juga lihat terus bilang dalam hati, kayaknya aku juga bisa deh bikin konten kayak gitu, tapi nanti aja deh. Nah, justru momen-momen kayak gitu tuh yang sebenarnya bisa jadi pemicu buat kamu mulai. Kalau kamu sering merasa ingin bikin konten saat lihat orang lain, itu tandanya ada dorongan dalam diri kamu yang harus kamu jawab. Kembali lagi, jangan tunggu sampai sempurna, karena semakin lama kamu tunggu, semakin jauh kamu dari momentum. Dan ingat, tidak ada yang sempurna di percobaan pertamanya, ya. Bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang baru menemukan formula keberhasilannya dari percobaan yang bahkan ada yang sampai yang ke 1000. Justru sekarang saat kamu lagi nonton video ini dan kepikiran soal konten, ini saat yang tepat untuk mulai. Kalau kamu hari ini masih ragu, itu wajar. Saya juga dulu gitu. Video pertama saya nggak keren, nggak ada lighting, suaranya kadang kecil, dan view-nya juga, bisa dihitung pakai jari. Tapi dari video pertama itulah saya belajar. Saya mulai tahu apa yang bisa saya perbaiki, apa yang bisa saya kembangkan. Dan yang lebih penting, saya jadi tahu bahwa ternyata saya mampu ya. Mungkin kamu belum punya semua alatnya, mungkin kamu belum tahu mau ngomongin apa. Tapi kalau kamu punya niat dan mau belajar, itu udah lebih dari cukup. Oke? Nah, jadi ini tantangan kecil dari saya. Coba bikin satu video minggu ini. Ceritain deh tentang diri kamu. Gak usah panjang, gak usah sempurna. Yang penting kamu mulai. Kalau kamu udah bikin, tulis di kolom komentar, saya sudah mulai. Atau kalau kamu masih butuh teman untuk mulai bareng, tulis aja, saya mau mulai. Siapa tahu kita bisa saling dukung. Oke? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe kalau kamu butuh semangat rutin untuk terus berkarya. Sampai ketemu di video berikutnya dan selamat datang di perjalanan barumu sebagai konten kreator.